Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mulai belajar IPA dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Namun, di dalam materi sistem reproduksi pada manusia ini terbagi atas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan yang ketiga adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Baik anak-anak, materi kita yang kita pelajari hari ini yaitu pada materi pembelahan sel. Tujuan yang akan kita capai pada materi pembelahan sel yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Kita ketahui bahwa awal manusia itu berasal dari satu sel atau yang disebut dengan zigot, di mana sel-sel tersebut selanjutnya melakukan pembelahan secara terus-menerus sehingga pada saat dewasa jumlah sel yang ada di dalam tubuhnya akan menjadi 200 triliun. Berdasarkan gambar hierarki organisasi kehidupan, dijelaskan bahwa awal mulanya manusia itu berasal dari sel, di mana sel mengalami pembelahan menjadi sel epitel, sel darah, sel otot, sel lemak, dan sel ikat. Kemudian dari sel-sel ini mengalami lagi pembelahan menjadi jaringan. Jaringan akan terbentuk menjadi jaringan epitel, jaringan darah, jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Dari jaringan ini akan membelah lagi menjadi organ dan lambung. Dari organ dan lambung dapat membentuk lagi menjadi sistem organ. Kemudian dari sistem organ terbentuklah organisme. Nah, sekarang timbul pertanyaan, pernahkah terpikir olehmu bagaimana ibumu mengandung? Apakah ibu mengandung tanpa kehadiran seorang ayah? Tentu jawaban pastinya tidak, bukan? Karena dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu kamu. Di mana ayah dan ibu memiliki keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi, tentunya ayah dan ibu tidak memiliki keturunan. Dan tentunya umat manusia pun akan punah. Sehingga anak-anakku, pembelahan sel sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Di mana ada 3 alasan sel mengalami pembelahan sel. Pertama, untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, yang ketiga untuk reproduksi. Kita lihat alasan yang pertama. Alasan sel mengalami pembelahan untuk pertumbuhan karena pada saat pertumbuhan jumlah sel akan bertambah banyak, dan semakin banyak jumlah sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, maka ukuran bentuk makhluk hidup itu akan bertambah besar. Yang kedua, alasan mengapa pembelahan sel untuk perbaikan, karena untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Contohnya, pada saat kaki kita luka, maka kaki kita yang luka itu mengalami kerusakan jaringan, sehingga jaringan itu harus diperbaiki melalui pembelahan sel. Alasan yang ketiga, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi karena pada saat reproduksi seksual itu memerlukan sel kelamin untuk membentuk individu atau sel anakan.
Untuk memiliki sel kelamin, maka diperlukan melalui pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan omnis cellula e cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855, di mana pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan atas dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Baik anak-anak, kita mulai dengan yang pertama, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau yang disebut dengan sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan mitosis ini akan menghasilkan sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induk. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih kromosom itu? Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau yang disebut dengan diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau yang disebut dengan diploid. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa sih sel diploid? Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Anak-anak, pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu 1. Profase, yang kedua metafase, dan yang ketiga anafase, serta yang keempat telofase. Untuk memahami fase-fase pembelahan mitosis dan ciri-ciri yang terjadi pada setiap pembelahan, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pembelahan mitosis, tampak pada membran inti mengalami fase pembelahan profase, yaitu 1. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada bagian kromosom mengalami fase pembelahan metafase, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada bidang pembelahan mengalami fase pembelahan anafase, yaitu 1. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir, fragmen membran inti dan sel anakan mengalami fase pembelahan telofase, yaitu 1. Membran inti mulai kembali bergabung. Yang kedua, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis, di mana pada sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Berdasarkan gambar pembelahan meiosis, dapat dijelaskan sel diploid 2N mengalami beberapa fase pembelahan, di antaranya 1. Profase 1. Di dalamnya terdapat membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau biasa disebut dengan fragmen.
dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Kedua, metafase 1, di dalamnya terdapat kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ketiga, anafase 1, di dalamnya terdapat kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Keempat, telofase 1, di dalamnya terdapat kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dan memiliki membran inti mulai terbentuk kembali serta terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kelima, profase 2, di dalamnya terdapat membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Keenam, metafase 2, di dalamnya terdapat kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ketujuh, anafase 2, di dalamnya terdapat kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan kedelapan, telofase 2, di dalamnya terdapat membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Dari gambar-gambar fase meiosis, maka dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau biasa disebut dengan haploid. Oleh karena itu, maka meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, maka saya akan memberikan satu tugas untuk kalian. Tugasnya adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, dengan berakhirnya tugas ini, maka saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dengan pembelajaran ini anak-anakku bisa belajar dengan baik di rumah.